program Pak Ganjar ini, satu kakak miskin, satu sarjana, luar biasa. Pendidikan itu bukanlah milik mereka yang kaya, tetapi orang-orang miskin juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam proses pendidikan yang 4 tahun ini yang cukup lama, artinya dia bukan hanya bayar kuliah, tetapi dia juga biaya hidup. Dia untuk bayar tempat tinggal, makan, dan segala macamnya. Sehingga perlulah untuk didampingi sampai akhir. Generasi sekarang itu sangat jauh berbeda dengan generasi yang Pak Ganjar ini. Kalau generasi sekarang itu generasi stroberi, yang luar tampak kokoh, padahal di dalamnya rapuh, walaupun mereka kreatif dan inovasi. Sehingga perlu ada perhatian khusus terhadap mereka ini, yaitu apa? Memberikan pendidikan karakter terhadap mereka. Kembali lagi di channel YouTube Hanura Bali Official. Kali ini kita sudah bersama salah satu tokoh pendidikan di Bali, praktisi pendidikan, seorang dosen yang juga saat ini aktif sebagai pengurus di Hanura, ya, dosen di salah satu perguruan tinggi swasta, Bapak Dr. Mardiki. Selamat sore, Pak Mardiki. Selamat sore, Pak. Ya, saya panggil Pak Mardiki, Bang Mardiki ini ya. Bang Mardiki aja. Ya, kita seumuran dan kita sebenarnya anak muda lah hitungannya kan, ya. Gitu. Ya, Bang Mardiki, ini saya tergelitik juga berbicara soal kualitas pendidikan atau juga persoalan-persoalan pendidikan di negeri ini. Ini berkaitan juga dengan janji-janji atau visi misi yang disampaikan oleh para capres-cawapres, ya. Yang menarik ya, khususnya saya ambil dari programnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang juga capres-cawapres yang didukung oleh Hanura, itu kan mewacanakan atau memprogramkan nanti setiap satu keluarga miskin ada satu sarjana. Nah, menurut Bang Mardiki ini seperti apa? Termasuk kalau kita kaitkan sebenarnya fenomenanya kan, kalau pengangguran itu juga banyak loh sarjana yang nganggur. Nah, itu bagaimana kira-kira juga nanti? Oke. Jadi mengenai programnya Ganjar, saya pikir itu bagus, Pak. Ya. Mengapa demikian? Karena pendidikan itu bukan hanya untuk orang yang mampu atau orang kaya, tetapi juga orang-orang miskin. Ya. Jadi orang miskin itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dan tidak sampai di situ saja, perlu kita ketahui bahwa hampir 1 juta sarjana itu menganggur. Nah, itu persoalannya kan. Hampir 1 juta. Kenapa dia bisa menganggur? Ya karena capaian luaran daripada pendidikan tinggi tersebut mungkin tidak relevan lagi dengan dunia industri dan dunia usaha. Ya, istilahnya tidak ada link and match gitu. Ya, nggak cocok. Jadi yang diperlukan di dunia industri apa? A. Tetapi yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi B. Ini perlu juga digarisbawahi bahwa generasi sekarang itu berbeda dengan generasinya Pak Ganjar. Generasi sekarang itu adalah generasi stroberi. Ya. Di luar itu tampak manis, cantik gitu, kokoh. Padahal kalau sudah dipencet lembek dalamnya, rapuh dia, generasi stroberi. Nah, oleh karena itu perlu juga menjadi catatan untuk generasi seperti ini, pendidikan apa yang harusnya diberikan. Nah, oke, artinya bentuknya seperti apa gitu. Artinya oke, sarjana, tapi sarjana yang seperti apa? Seperti gitu. apa sarjana? Nah, seperti bagaimana apa? pandangan Bang Mardiki soal itu? Sarjana seperti apa yang harusnya kita cetak untuk generasi-generasi kita ke depan? Karena kan tentu tantangannya berbeda antara mereka saat ini dan di masa depan dengan kita yang saat ini atau kita di masa lalu gitu. Nah, ini perlu kajian yang lebih dalam, yang artinya tidak serta-merta langsung kita terapkan, berikan kepada rakyat miskin, ini loh kamu kuliah gitu. Tidak begitu juga. Tetapi perlu juga kita undang beberapa stakeholder dari DIDU, ya, dunia usaha, dunia industri, DUDI itu kan. Nah, apa yang menjadi kebutuhan mereka? Kemudian apa yang harus dipersiapkan oleh lembaga pendidikan tersebut? Lalu mengenai karakter dari generasi sekarang,
itu juga perlu ditambahkan seperti budi pekerti dan lain-lain. Pendidikan karakter yang dikuatkan. Iya, pendidikan karakter. Karena apa? Karena anak sekarang itu cerdas-cerdas, kreatif-kreatif, inovatif sekali. Tetapi kalau sudah dapat tekanan sedikit saja, dia langsung mundur. Nah, itu yang kita khawatirkan. Kita khawatirkan kepada generasi ini ketika dia sarjana, ketika dia mencoba masuk dalam dunia usaha atau dunia industri tersebut, yang asing bagi dia, misalnya yang tekanannya tinggi gitu. Waduh, dia sudah mundur duluan sebelum berperang. Belum siap. Sehingga itulah yang harus dipersiapkan juga bagi lembaga pendidikan, yaitu pembentukan karakter terhadap generasi saat ini. Nah, mengenai programnya Pak Ganjar ini perlu digarisbawahi juga. Bisa saja kita memberikan, katakanlah itu beasiswa lah ya, itu beasiswa dari negara untuk mereka yang miskin. Tetapi perlu diketahui, untuk seseorang menjadi seorang sarjana, itu bukan cuma bayar kuliah, bayar makan, bayar tempat tinggal. Ya, apalagi 4 tahun gitu, apalagi 3 tahun gitu. Beda dengan kalau yang vokasi yang diploma D1 singkat-singkat kan. Gimana cara dia mau bertahan? Apakah dalam program Pak Ganjar itu sudah masuk juga dalam biaya-biaya tersebut? Artinya biaya penunjang. Ya, di luar biaya kuliah. Di luar biaya kuliah. Karena banyak juga dia ikut beasiswa, mundur juga dalam tengah perjalanan. Mungkin dia nggak bisa bayar kos. Ya, kalau kampusnya dekat dengan rumahnya. Nah, rata-rata orang miskin itu ada di daerah, di desa-desa. Universitas pasti di kota. Jauh sekali. Jadi dia harus bayar kos, bayar makan, dan segala macamnya itu. Jadi memang harus dikaji dan dipikirkan lebih komprehensif gitu ya. Ya, jadi jangan hanya sampai ini kita berikan beasiswa. Sehingga begini, perlu juga menjadi catatan bagi pemerintah. Bukan hanya memberikan program, tetapi bagaimana mendampingi program tersebut sehingga tercapai apa menjadi capaian tujuan dari program tersebut. Nah, biasanya hanya ngasih program. Ditinggal habis itu. Tinggal. Dia mau selesai mau enggak kan begitu diserahkan ke anak. Harus ada pendampingan dalam program-program pemerintah tersebut. Apalagi lebih bagus lagi kalau program-program percepatan pendampingan untuk percepatan. Nah, itu lebih bagus lagi. Ya. Nah, tadi kembali kepada konteks tantangan ke depan gitu. Saya ingin mempertajam sebenarnya sarjana kita yang lahir hari ini dengan data yang Bang Diki sampaikan bahwa ada 1 juta sarjana nganggur, itu persoalannya di mana sebenarnya? Ya, karena lebih banyak pencari pekerja daripada penerima pekerja. Itu lebih banyak. Nah, sehingga sering sekali dari pemerintah untuk untuk anak-anak muda berkreatiflah dan berinovasilah. UMKM itu sangat membantu, bukan sangat membantu, bahkan di dalam kondisi kemarin seperti pandemi COVID ini sangat membantu sekali. Ya, menjadi tulang punggung perekonomian. Iya, betul. Nah, untuk hal-hal tersebut maka perlu satu program. Memang setiap pendidikan tinggi pasti sudah ada program-program tersebut. Cuman mungkin lebih lebih di push lagi kan begitu. Artinya bagaimana mencetak para entrepreneur di kalangan generasi ini. Jadi mungkin bahasanya adalah sarjana plus punya jiwa entrepreneur mungkin itu. Entrepreneur gitu, karena kebanyakan dari mereka kan langsung maunya bekerja di sebuah perusahaan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dengan kecerdasan anak-anak muda sekarang yang penuh dengan inovasi, saya pikir itu hal mudah, apalagi dengan dukungan teknologi. Nah, kalau tadi bicara dari sistem pendidikan atau dari sisi lembaga pendidikan tinggi sendiri atau perguruan tinggi, kan selama ini ada anggapan juga lulusan atau sarjana ini mereka lebih banyak paham teori, sedangkan di dunia kerja mereka harus menguasai prakteknya. Nah, bagaimana kalau mungkin arah ke depan, apakah
yang vokasi gitu misalnya dari perguruan tinggi ini memang harus lebih didorong atau seperti apa? Ya, sebetulnya dalam program pemerintah terkait dengan pendidikan tinggi, lulusan pendidikan tinggi, itu memang juga dibuat suatu program yaitu surat keterangan pendamping ijazah SKPI yang berfungsi untuk pengakuan keterampilan dari mahasiswa tersebut, sehingga dikompetensikan kan begitu kan, disertifikasikan sehingga dia misalnya ahli marketing kah, ahli desain SDM kah, ahli desain grafis kah, itu memang setiap S1 disertakan selain ijazah adalah sertifikat kompetensi tersebut, ya kan. Nah, memang di dalam dunia usaha perindustrian ini kita tidak pungkiri lah ya, yang namanya dia mencari pekerjaan sebuah perusahaan kan ditanya kamu bisa apa, ya kan, bukan kamu sarjana apa, tapi kamu bisa apa kan. Ya, ijazah itu sebenarnya hanya secara administratif kan sifatnya, sedangkan gitu. Yang dibutuhkan kan skill kompetensinya gitu. Ya, sehingga memang betul dengan program pemerintah sekarang saya juga mendukung. Artinya memang vokasi itu sekarang lebih ditonjolkan. Program-program vokasi ya, terutama juga kita kalau ngomong Provinsi Bali. Maka itu tidak heran pendidikan tinggi ini kalah jauh sama yang vokasi-vokasi ini sekarang yang ada di Provinsi Bali, yang selevel LKP kayak gitu. Yang di satu itu. Saya lihat fenomena anak-anak muda sekarang, apalagi Bali yang daerah pariwisata gitu, banyak yang karena mungkin mikir kuliah lama atau sarjana baru gak punya duit juga, mereka ngambil D1, D2, bahkan banyak yang lari ke pariwisata tujuannya adalah keluar negeri gitu. Keluar negeri. Benar sekali. Jadi mereka langsung ngambil ke jurusannya, housekeeping kah, cooking atau bartending gitu. Buat barista kan begitu. Jadi dia berharap langsung dapat keterampilan kerja cepat beres kan begitu. Nah, bagaimana kalau dengan program yang sekarang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Merdeka Belajar, itu kan sebenarnya juga menjadi sebuah harapan untuk solusi link and match dengan dunia industri ketika mahasiswa bisa mengambil beberapa semester di luar kampus atau di dunia industri untuk semacam magang gitu. Itu menurut Bang Liki sudah efektif kan berjalan dan bisa mencetak lulusan yang siap kerja atau lebih kompeten, minimal nggak jadi pengangguran? Ya, sejauh ini itu yang dilaksanakan oleh lembaga mengenai MBKM ini kan, itu memang sudah saya pikir itu bagus sekali. Karena sehingga para mahasiswa ini bisa tahu situasi kondisi dunia industri seperti apa kan begitu, karena mereka belajar di situ. Dan setiap ketika mereka belajar di situ juga ada penilaian sehingga yang masuk di dalam SKS mereka kan begitu kan. Nah, memang program itu bagus sekali dan ini memang yang dibutuhkan, memang dibutuhkan sekali, bahwa supaya bagaimana mahasiswa ini bukan hanya jago kampus kan, tapi dia juga mampu di luar kan, seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan itu kenapa masih banyak pengangguran kan gitu. Ya karena jumlah yang melamar itu jauh lebih banyak daripada yang menerima. Nah, atau mungkin juga kalau kita misalnya kembali kepada outputnya dari orang-orang yang kuliah ini atau pendidikan di tingkat menengah gitu. Nah, bagaimana pemikiran Bang Diki? Kan sekarang ada dua sekolah nih, ada sekolah menengah umum, sekolah umum, SMA gitu, kemudian ada yang SMK yang memang kejuruan, yang vokasi. Nah, ketika misalnya ada kebutuhan untuk membuka sekolah baru, entah itu dari sekolah negeri ataupun swasta ingin mengambil pasar, mana yang masih relevan, dia mendirikan SMK atau SMA atau seperti apa? Baik, perihal pendirian apakah SMA atau SMK, memang ini sama-sama tetap terjadi. Artinya mendirikan SMA tetap SMA, ada juga yang mendirikan SMK tetap ada SMK. Hanya saja sekarang dari program pemerintah pusat itu mendukung. Jadi bagi yang mau mendirikan SMK atau yang vokasi, didorong gitu ya? Lebih didorong dia, lebih disupport lah. Iya, lagi disupport dengan pemerintah pusat, gitu. Sehingga supaya apa? Supaya menghasilkan banyak dari calon-calon mahasiswa itu langsung punya keterampilan. Dan artinya gini, walaupun mereka misalnya sekolah di menengahnya SMK kan mereka bisa kuliah juga. Apakah ada perbedaan misalnya
antara orang atau anak yang lulusan SMA dengan lulusan SMK ketika mereka kuliah baik di perguruan tinggi vokasi maupun non vokasi? Apa ada perbedaan? Ya, sebetulnya itu kan hal yang berbeda. Sebagai contoh, kalau kita mau ngambil kedokteran ya rata-rata dari SMA. Ya, atau mungkin nggak ada yang SMK kan? Ya SMK, bisa SMK teknik terus dia ngambil kedokteran kan nggak ada itu. Karena memang requirement-nya berbeda. Pasti SMA gitu. Memang faktor kebutuhan ya, tapi keduanya memang sama-sama dibutuhkan. Hanya saja dalam kondisi bangsa saat ini itu memang lebih banyak kita dibutuhkan untuk SMK karena banyak dari program pemerintah pusat itu mendirikan banyak industri-industri, pabrik-pabrik dan sebagainya. Apalagi di Bali sendiri hotel terus bangun, villa-villa dan sebagainya, itu kan memerlukan keterampilan gitu, sehingga memang didorong oleh pemerintah SMK. Sementara memang untuk yang SMA ini juga sebetulnya ya banyak peminat juga sebetulnya. Banyak peminat. Nah, kalau kita bicara spesifik Bali, Abang Niki juga selaku praktisi pendidikan ya, selain di dosen juga saya dengar juga sedang banget kampus gitu ya. Ada kampus lah mungkin kalau bisa cerita. Bagaimana kebutuhan di Bali baik dari sisi pendidikan menengahnya untuk konteks vokasi maupun perguruan tingginya untuk konteks vokasi, baik dia selevel diploma atau sarjana. Bagaimana dan di bidang apa yang Bali memang butuh? Baik. Kalau saat ini itu yang dibutuhkan oleh Bali, terutama Bali dalam dunia perhotelan, itu memang di teknik. Saya sebagai contoh saja, anggap satu hotel bintang 5 itu kamar bisa ratusan, bahkan ribuan. Satu kamar satu AC. Ya kan? Kamar jumlah 800. Berarti 800 yang harus dibersihkan. Itu kan kebutuhan yang sangat banyak. Belum gardennya yang luas, bisa hektar-hektar. Itu baru kita bicara satu equipment, satu alat lah. Iya. Untuk maintenance secara rutin gitu. Banyak, banyak. Kebun. Hektar di Bali rata-rata. Kalau bintang 5 itu hektar, dia bisa 10 hektar. Ada yang 15 hektar lagi. Nah, tidak mungkin dikerjakan oleh 1-2 orang untuk maintenance kebun, kan begitu. Sehingga memang betul-betul banyak dibutuhkan, terutama juga dalam dunia kesehatan. Itu perawat, guru, terutama di daerah-daerah. Itu betul-betul sangat dibutuhkan sekali. Memang kebutuhannya banyak. Nah, kalau di Bang Niki sekarang dibergerak di bidang apa? Artinya yang disiapkan? Nah, kebetulan yang saya persiapkan ini memang akhirnya di bidang teknik sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada beberapa hotel itu memang membutuhkan SDM, sehingga saya yang menyiapkan itu. Menyiapkan sesuai dengan kebutuhan. Makanya kembali lagi bahwa sebelum kita memberikan pelajaran kepada anak-anak mahasiswa, calon mahasiswa ini, kita harus tahu nantinya anak-anak mau kerja di mana. Kadangkala lembaga pendidikan ya pokoknya saya sudah ngajarin, terserah, habis itu kamu silakan cari sendiri. Kayak jadi pengangguran lah kan. Jadi kan begitu. Nah, sehingga sebetulnya capaian luarannya itu, CPL-nya, capaian pembelajaran luarnya nanti dia seperti apa, mau jadi apa, mau kerja di mana, begitu. Sehingga itulah yang harus kita persiapkan, begitu. Jadi tidak hanya memberikan ya keilmuan pendidikan kepada mereka, tetapi nanti penempatannya juga bagaimana. Itu memang harus jadi perhatian. Jadi perhatian khusus di lembaga pendidikan. Terakhir Bang Niki, sebagai sebuah closing mungkin harapannya kepada pemerintah pusat atau mungkin kepada calon pemimpin nanti lah, capres nanti yang terpilih di 2024 untuk benar-benar serius membangun pendidikan, karena kan kalau dibandingkan negara-negara lain termasuk kualitas pendidikan kita di Indonesia tertinggal, apalagi kalau kita misalnya acuannya lah skor PISA kalau salah ya, skor PISA kaitan dengan STEM atau engineering, science, matematik dan sebagainya, ini kan kita masih kalah lah. Apa yang harus ada lompatan besar untuk pembenahan sistem pendidikan kita? Artinya termasuk konteks korelasinya adalah bagaimana mencegah pengangguran atau menciptakan lapangan kerja. Baik. Saya berharap apa yang sedang direncanakan dari program Pak Ganjar ini mengenai 1 kakak 1 sarjana, 1 kakak miskin 1 sarjana, saya pikir itu satu program yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena kembali lagi bahwa
pendidikan itu bukanlah milik mereka yang kaya, tetapi orang-orang miskin juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi mohon diperhatikan juga, yang artinya bukan hanya menciptakan mereka menjadi seorang sarjana, tetapi seperti apa juga nanti penempatan kerjanya. Dia akan bekerja di mana. Kemudian dalam prosesnya, kita harus perhatikan juga. Dalam proses pendidikan yang 4 tahun ini yang cukup lama, artinya dia bukan hanya bayar kuliah, tetapi dia juga biaya hidup. Dia untuk bayar tempat tinggal, makan, dan segala macamnya. Karena itu sangat mempengaruhi sampai dia menjadi seorang sarjana nanti. Kesuksesannya nanti. Sehingga perlulah untuk didampingi sampai akhir. Dan juga perlu diperhatikan, ini menjadi catatan khusus, bahwa generasi sekarang itu sangat jauh berbeda dengan generasi yang Pak Ganjar ini. Kalau generasi sekarang itu generasi stroberi, yang luar tampak kokoh, padahal di dalamnya rapuh, walaupun mereka kreatif dan inovasi. Sehingga perlu ada perhatian khusus terhadap mereka ini, yaitu apa? Memberikan pendidikan karakter terhadap mereka. Oke, jadi dari sisi hard skill-nya, penguatan soft skill-nya, khususnya karakter juga menjadi perhatian penting. Artinya ketika mereka lulus sebagai sarjana, tadi juga penugasannya sarjana plus juga, mereka juga tidak hanya menjadi pencari kerja, tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja lewat peluang di UMKM kan begitu. Oke, terima kasih Bang Riki sudah berbagi dengan kita. Ya, kita doakan juga sukses dengan lembaga pendidikannya, mencetak SDM yang dibutuhkan oleh Bali di sektor-sektor spesifik yang tadi diceritakan sudah luar biasa sebenarnya kebutuhannya, tapi belum diimbangi dengan ketersediaan kan begitu. Oke, terima kasih Dr. Mardiki. Kita akan sambung perbincangan kita di kesempatan berikutnya, dan semoga ini bisa memberikan masukan juga untuk program penguatan program Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk di kontestasi Pilpres 2024. Sekian dari kami. Terima kasih. Salam hati nurani. Salam hati nurani.